yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Oh, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Untuk masuk dengan hati tulus menyembah Tuhan, menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati yang tulus, dengan hati tulus menyembah-Mu yang Maha Kuasa, Maha Kuasa. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, sembah-Mu, ku sembah-Mu, sembah nama-Mu kudus, nama-Mu kudus ya Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, Tuhan, ku sembah-Mu,
Anugerah dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Dipersilakan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, saya tua. Saya masih muda. Jiwanya. Roma 12 ayat 11 ini jelas sangat mengandung arti bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti kalau kita sudah rajin, jangan kendor. Pernahkah kita mengalami kerajinan, melakukan sebuah kerajinan, tapi akhirnya kendor? Paulus menyatakan ini bukan tanpa alasan. Jadi bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tangan bergelombang, ingatlah sama yang berubah, menjadi siap dibangun di atas
semua bukan karena kuat kami Tuhan, tapi kami yakin semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Kau berikan kami semua Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Tanpa sengaja kami sering menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang senantiasa setia kepada-Mu Tuhan. Baik saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Bimbing kami senantiasa dengan Roh-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau belajar sedikit dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Mampukan kami untuk membaca firman-Mu, memahami terlebih Tuhan. Mampukan kami semua untuk melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar hanyalah karena kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan Kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Anak kecil ditanya kenapa hidup, karena kita belum mati, karena kita masih bisa bergerak, karena kita masih bernyawa. Hidup sama dengan nyawa. Berarti hidup kita itu sama dengan nyawa kita. Kalau kita baca dari ayat 20 tadi, ini adalah surat yang disampaikan oleh Rasul siapa, Dek? Rasul Paulus. Saat itu berada di penjara bersama dengan seorang Timotius. Timotius itu anak rohani dari Rasul Paulus. Dia masih sangat muda, tetapi keinginannya untuk melayani Tuhan begitu luar biasa. Sekarang kita bayangkan bagaimana orang di dalam penjara. Orang di dalam penjara itu ya sedemikian rupa yang kita bayangkan. Tetapi kenapa si Paulus ini di dalam penjara terus mengabarkan Injil? Saat ini kita belajar dari seorang Paulus dan Timotius. Seorang yang hidupnya benar-benar diberikan untuk Tuhan. Bahkan di ayat yang keberapa tadi? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ayat ini sangat-sangat terkenal sekali. Bahkan Ahok sering berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati bagiku adalah keuntungan. Jadi awake dhewe ini hidupnya siapa? Kristus. Kelihatannya mudah sekali untuk diucapkan. Saat ini kita anak Tuhan, saya melihat di mana-mana anak Tuhan ini luar biasa. Tak lihat Nadine di sekolah, wow, top. Aurel juga, Mbak Woro juga. Jadi semuanya anak Tuhan harus, bukannya kita sombong, tidak. Mari kita tunjukkan siapa kita. Mas Rio tadi cerita, aku di tempat kerja yang baru saja akan dimulai, tapi sudah dikatakan kapan jadi muslim, biarkan saja. Kita nggak perlu marah. Bahkan anak-anak kecil, di sekolah saya itu gini, nyapa wong Kristen kok ning kene. Nah, itu sering kata-kata seperti itu. Ayo, jangan kita marah. Gak perlu kita marah. Kita tunjukkan, kita buktikan. Bahkan anak Tuhan dimanapun, wow, kilo anak Tuhan dipakai. Kita jadi arti di sana. Kita berguna. Hidup kita yang benar itu seperti apa? Mari kita belajar dari seorang Paulus. Seorang Paulus ini tidak pernah membuang waktunya dengan percuma. Dia dipenjara karena apa? Karena dia mengabarkan Injil. Tidak putus di penjara. Mereka berpikir di penjara selesai. Justru orang penjara di khotbah kabeh, jadi bertobat semua. Di dalam penjara dia tetap bisa mengirimkan
surat kepada jemaat di Roma, jemaat di Filipi, di Korintus, itu surat-surat dari seorang Paulus. Dan dia mempunyai anak rohani yaitu Timotius yang kita pelajari saat ini, yang masih muda tetapi dia semangat. Ayo anak-anak muda sekarang, saya melihat sekarang ini apa? Anak-anak muda banyak kehilangan waktu. Kalau waktu adalah uang buat sebagian orang, buat Aurel apa waktu? HP. Abel? HP. Silvi? HP. Kalau buat sebagian orang waktu adalah uang. Jangan kita habiskan waktu kita. Ayo kita berpikir, pagi sekolah, di sekolah HP ini, bahkan gegeran sama siapa gara-gara HP. HP semua HP. Waktu kita terbuang. Waktu untuk Tuhan kapan? Anda berdoa, terima kasih jagai saya Tuhan. Kalau sudah ngantuk sekali, kita memang nggak harus berdoa tunduk kepala, enggak seperti itu. Setiap saat kita bisa memanggil Tuhan. Tuhan, sama dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nggak harus kita tunduk kepala, nggak harus. Dimanapun kita berada kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saat ini, menurut Rasul Paulus, hidup bukan hari. Hidup bukan karena hari. Jadi sebenarnya kita hidup itu kita mengurangi hari kita. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa maksimal umur kita itu hanya 70 tahun. Nah, awake dhewe bertambah ulang tahun, selamat ulang tahun, padahal kita berkurang hidup kita. Saya sekarang berumur 43 tahun, banyak sekali waktu yang terbuang, sia-sia. Jadi sekarang saya sudah berusaha introspeksi diri. Dulu seorang Bu Yeni ini seorang yang pemarah, dimanapun. Sekarang sudah berusaha sabar, meskipun terkadang masih terbawa emosi. Tapi marah itu hanya sekali, paringono ya turun lagi. Biasa marah tidak apa-apa. Terkadang orang juga butuh marah. Tuhan Yesus pun pernah marah. Tapi harus disadari bahwa itu juga tidak baik. Semakin hari kita harus semakin menyadari. Hari kita setiap hari ini berkurang. Nyawa kita berkurang, hidup kita berkurang. Sudahkah kita menyadari hidup kita ini berarti? Yang tahu siapa diri kita sendiri. Mas Wira sekarang sudah menjadi seorang majelis. Apa yang sampean pikirkan sekarang? Mas Wira, di dalam hidupnya. Tuh, itu harus dilakukan. Kita mudah berbicara, tetapi pada kenyataannya bukan siapa, saya sendiri. Sering mengeluh, pasti manusia capek, habis ini capek, tapi Roh Tuhan selalu mengingatkan. Bu Yeni mudah saja mencari rohku di mana sih? Caranya begini tinimbang bingung. Kalau kita tidur, tubuh kita ini tidur, jiwa kita yang capek. Aku sedino aktivitas capek itu jiwa kita tidur. Siapa yang tidak tidur? Roh. Kita sering bermimpi, itu roh kita. Ketemu hantu. Pernah nggak? Iya, itu roh kita. Ketemu Tuhan, ketemu Mbak Woro, mana bermimpi ya. Roh kita nggak tidur, tetapi tubuh dan jiwa kita istirahat. Nah, itu roh yang selalu ada dalam diri kita. Kalau kita punya hubungan intim dengan Tuhan, roh selalu, tugasnya roh itu apa? Mengingatkan kita. Pernahkah kita merasakan itu, Mas Kevin? Diingatkan oleh Roh Kudus? Bisa di-share, silakan. Takut kejadian, padahal itu kejadian beneran. Banyak meledos, itu sudah dikasih feeling. Selalu itu Roh Kudus yang memberitahu. Tugasnya Roh Kudus
menolong kita, memberitahukan hal-hal yang belum kita tahu, memberitahukan hal-hal yang akan datang. Bahkan orang yang mau mati terkadang, saya tuh kalau ketemu orang sakit mesti begini. Berapa kali ketemu? Mbak wong iku arep mati. Kurang 3 hari. Mama gak oleh ngomong. Tanya anak-anak saya. Mesti kurang 3 hari. Hitungan Mbak. Berapa kali itu pas tanya anak-anak saya, nggak pernah bohong saya. Akhirnya bohong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, iya. Kayak ada yang memberitahu. Makanya kadang-kadang kalau ketemu orang sakit aku meneng ya, Tuhan aku nggak mau dikasih tahu. Nggak mau dikasih tahu. Itu Roh Kudus. Bukan kebetulan, itu Roh Kudus. Saya tadi mau ke sana, tapi nggak ke sana. Ternyata di sana ada kecelakaan. Berarti kita ditolong sama Roh Kudus, diarahkan ke sana. Lah itu tugas orang Kristen. Ini sebenarnya sangat mudah. Kok bisa orang seperti itu? Ini tentang hubungan kita dengan Tuhan. Aku kok gak bisa? Kenapa gak bisa? Saat kita dibaptis, kita bertobat, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu Tuhan menganugerahkan kepada kita satu roh, yaitu Roh Kudus. Makanya anak-anak doktrin, anak-anak KPAR ini saya doktrin semua. Tahu Roh Kudusnya di mana. Biar apa? Nanti suatu saat dia keluar dari rumah kuliah, dia sudah siap secara iman. Harus begitu. Anak-anak Tuhan ini dimanapun kita berada, gak usah takut, gak usah khawatir seperti Mas Kevin. Uangnya tinggal segini, kasih sama Tuhan. Sesok pikir sesok. Seperti persembahan seorang janda miskin yang hanya 2 peser. Dia memberi bukan sedikit, tapi semua hartanya diberikan kepada Tuhan. Ingat, ini sering sekali, bahkan luar gak perlu diceritakan. Setiap hari merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan sesok duit kuntet. Bahkan belum ngomong, hanya kadang-kadang saya sungkan sama Tuhan. Cuma berpikir, tapi ini berpikir dalam hati. Tuhan itu mengerti kedalaman hati kita. Itu karek sak mene. Besok ada. Besok di grup kelunding cair. Aduh, Tuhan, sering saya menangis sama Tuhan. Tuhan, apa yang belum saya pikirkan lu kok mesti dikasih ke Tuhan? Siapakah aku ini? Kami ini orang berdosa Tuhan. Tapi kita ini milik pusakanya. Jangan khawatir anak-anak muda. Masa depan kalian sudah disiapkan sama Tuhan. Bahkan jodohnya Mas Rio wis ada sebenarnya. Iya, tenang aja Mas Rio. Loh, hidup kita harus berpasang-pasangan itu. Kehendak Tuhan, maksud Tuhan ada. Mas Rio ini luar biasa, saya senang sekali. OKB, orang Kristen baru, tapi semangatnya luar biasa. Harus begitu. Kita tahu siapa Paulus ini. Dia dulu sangat anti Kristus, tapi begitu dia mengalami mujizat, bertemu dengan saya, dia buta, akhirnya dia percaya sama Yesus. Wah, dulu orang Kristen dianiaya, dikejar, bahkan tidak boleh bergerak. Saat dia bertobat, dia memberikan hidupnya semua kepada Tuhan. Dianiaya, bahkan dihina, bahkan dipenjara, dia nggak peduli. Bagi dia, hidupnya Paulus adalah Kristus, memberikan sepenuhnya kepada Kristus. Bahkan si Timotius, sini Timotius, kamu masih muda tidak apa-apa, bantu saya melayani Tuhan, mengabarkan Injil ke sana, ke Roma, ke Korintus, ke Filipi, kemanapun kita kabarkan Injil. Meskipun mereka pergerakannya semakin dipersempit, tapi tidak menyurutkan semangat mereka berdoa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hidup di Indonesia. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang ada, karena waktu itu bagaikan tidak mungkin diputar kembali, di replay itu nggak bisa. Seperti umur kita yang pasti akan setiap hari itu terpotong, hanya yang tadi disampaikan Bu ini. Jadi sebisa mungkin, karena kita tidak tahu batas umur kita sampai kapan, kita harus memberikan arti yang jelas pada hidup kita, memberikan ruang yang Roh Kudus pada hidup kita. Jangan selalu mendengarkan apa yang kanan kiri sampaikan, tapi
ikutilah kata dari Roh Kudus itu sendiri, biarkan hidup kita jadi penuh arti dan berkat bagi siapapun. Haleluya, luar biasa Mas Dewi. Hidupnya harus berarti. Mbak Oro dan berperan sendiri. Itu adalah arti kalau bagi saya sendiri itu kalau kita hidup itu kita harus punya tujuan, punya goal lah istilahnya. Kalau dari saya sendiri sebagai pemuda yang pertama itu pemuda dimanapun kita berada itu kita harus menjadi yang nomor satu. Bukan perkara harta atau apapun, tapi kebaikan kita itu biasanya diingat sama semua orang. Lah, oh pecah ki sopo ya, oh anak itu kan Yesus, seperti itu. Lah, dimanapun kita berada kita harus, saya sebagai anaknya Tuhan Yesus, kita harus bisa memberikan ke semua orang itu kalau oh kita bisa menjadi teladan. Ya, luar biasa Mbak Oro jadi teladan. Mbak Diana. Itu pasti perhatian dan keberapa sebagai teladan kita. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Kristus. Gitu ya, kita harus menunjukkan bahwa kita itu anak Tuhan, anak Kristus. Jadi lilin, jadi terang. Meskipun kita gelap, tetapi kita tetap harus bersinar. Coba Mas Lewi. Kalau menurut saya itu yang memiliki arti kita sebagai umat Kristen itu harus memiliki tujuan berguna untuk sesama, bukan hanya untuk sesama orang Kristen tetapi juga di lingkungan sekitar, supaya kita itu bisa dipandang oleh orang yang berbeda keyakinan tetap pandang baik dan tidak dijelek-jelekin orang. Ya, membawa nama Tuhan. Oke, Mas Wira. Kalau menurut saya itu berarti kalau bahasa Jawanya kan urip itu urip. Ya. Hidup di sekitar kita, di lingkup kerja, masyarakat itu kita harus urip. Tapi urip itu menurut saya itu kan banyak hal. Yang penting itu cuma kita tunjukkan aja yang sudah diajarkan oleh Tuhan, seperti mengasihi sama kita dan menolong orang yang bukan dari kita. Itu mungkin sih yang saya selama ini yang usaha saya lakukan adalah selalu bisa menempatkan diri di semua manapun, di tempat kerja atau masyarakat itu saya harus dimana Tuhan mengajarkan. Semisal kalau ada di lingkup masyarakat ya kita harus selalu sama tetangga kita, itu kan penting. Itu kan hidup kita harus urung itu seperti itu. Kalau di lingkungan kerja ya mungkin gitu dan saling membantu lah gitu. Dan ya kemungkinan itu untuk sementara yang hati buat saya dulu itu untuk depannya mungkin lebih baik akan menemukan lagi lah yang lebih dalam lagi itu dengan berjalannya waktu. Ya, luar biasa Mas Wira. Hidup itu urut betul sekali. Jadi hidup kita itu benar-benar berguna, jadi berkah buat orang lain, berdampak dimanapun kita berada. Kita itu ada dampaknya. Oh, cake gini loh, cake teko loh, jadi seperti ini. Nah, kehidupan kita Berarti hidup itu harus punya arti. Iya. Hidup harus berarti bagi sesama, berarti bagi Tuhan. Kalau itu berarti bagi Tuhan, tandanya kan kita harus menyenangkan Tuhan. Tuhan memberi apapun bagi kita itu untuk kembali ke Tuhan. Kesempatan dari Tuhan. Hidup adalah kesempatan, jadi hidup harus jadi berkat seperti itu. Ya, luar biasa. Hidup memang kesempatan. Saya itu hidup itu menjalani proses. Jadi kita harus menjalani proses yang Tuhan mau, sesuai dengan keinginan Tuhan. Kayak gitu intinya. Contoh. Iya toh. Jawabannya tuh umum. Ayo, ini mau yang sudah Silvi lakukan. Silvi nggak melakukan apapun. Loh, berapa tahun umurnya? 19 sih. Jangan buang waktu. Enggak sih Bu. Gitu. Oke,
Ya gak iso. Kata-katanya saya. Punya mulut itu harus bicara. Hidup sesuai kehendak Tuhan dan melakukan Contoh satu. melakukan hal positif, Contoh melakukan hal yang enggak yang real. Iya kan? Angel, jangan ngomong. Ya Mbak Silvi. Ibu. Sini. Ya tahu. Angel. Tidak sekolah minggu lah. Terus gak sekolah minggu. Iya, iya. Itu belum rapi. Loh. Mungkin pernah tanya Silvi ini pernah nangis gara-gara tak tanya. Tanya, dia sekolah minggu sering nangis itu. Tanya sama Silvi itu. Iya kan? Berapa kali kamu nangis? Loh, gak tahu, tapi kan lupa. Bukan sekali kan? Katanya ini, Sil, semua punya Roh Kudus gak punya. Silvi takut kamu punya Roh Kudus. Bingung. Emang dulu kan enggak punya. Iya toh, iya toh. Ya, dia merasa bahwa dia tidak punya Roh Kudus memang. Betul. Jangan nangis. Mau akhirnya kalau Bu Yeni masih nangis kamu. Sil, Silvi bang. Ya memang begitu. Bu Yeni senang kalau Silvi menangis berarti dia tahu. Sil, ya, sering dia nangis. Memang harus begitu. Roh Kudus harus mengingatkan. Tidak apa-apa. Harus dicari Roh Kudusnya. Mbak Silvi. Loh, nanti mau bilang. Nah, iya kan? Angel. Di situ ada apa? Memang anak-anak di banyak Adin. Waktu bina iman di sekolah, bina iman Kristen, muridku kelas 7, 8, 9. Tak kasih suatu tema kesaksian, ditutup kesaksian. Saya nangis sih, Nadine. Bener, nangis sampai kagum aku. Aku pengen itu. Catherine, Sharon, Resta, ada 6 anak yang nangis sampai nangis. Hari ini kalian luar biasa bisa nangis karena Tuhan. Berkira PKB, dosa tak elok, guyung lah KKB. Apa tadi kan kepada nangis dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin, mari kita tutup ibadah kita tutup firman ini dengan kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan pujian. Oh, kita saudara seiman, hidup dalam persatuan, bertambah indahnya dan bertambah eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan, barulah balik kepalamu, mendengarku dan juga nyaku, seperti yang punya dari Eva.
kehadiran Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan yang dahsyat, yang damai, yang teduh, yang tenang. Rasakan bahwa Tuhan ada saat ini. Tuhan ada merangkul kita. Tuhan ada memeluk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini luar biasa Tuhan. Engkau sentuh hati kami Tuhan. Sentuh anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Jadikan hidup kami ini punya arti. Jadikan hidup kami ini berguna. Jadikan hidup kami ini berdampak. Tuhan, jadikan hidup kami ini seperti lilin yang meskipun kecil nyalanya Tuhan, tapi bisa dilihat oleh orang. Tuhan, Kau mapretkan dalam hati dan pikiran kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bukan hanya kami hafalkan, bukan hanya kami pahami Tuhan, biarlah ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berubah Tuhan, apa yang belum berkenan Tuhan, kami mau berubah. Roh Kudus tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, dari Warujaya, Mbak Woro, Mas Kevin, Rio, Silpi, Pak Supardi, hambamu, Aurel, Abel, yang dari Ngeronggot, Mas Lewi, Mas Wira, dan juga Mbak Diana Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Kau kuasa. Kami yakin Engkau adalah jawaban setiap permasalahan hidup kami. Engkau datang ke dunia untuk kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Kau kuasa-Mu. Kami yakin Tuhan, pakai mereka lebih lagi untuk melayani Engkau. Tuhan, terkhusus berdoa buat Silvi Tuhan. Kami yakin anak ini Tuhan menjadi anak pilihan-Mu Tuhan. Kau kuatkan imannya Tuhan menghadapi masa-masa dewasa Tuhan. Kami yakin Silvi ini Tuhan persiapkan masa depan yang terbaik Tuhan. Baik studinya di depan, kami yakin Tuhan sudah memilihkan masa depannya nanti untuk pekerjaan nanti kami Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu terbaik buat Silvi. Tetapi yang terpenting Tuhan, jadikan anak ini Tuhan imannya semakin kuat. Roh Kudus tolong Silvi Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Jadikan Silvi ini pribadi yang berdampak Tuhan. Kami senang Tuhan Silvi, Engkau sentuh hari ini Tuhan dengan firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan Silvi semakin kuat, semakin mengingat bahwa Engkau Allah yang luar biasa, menjadikan kehidupannya semakin berarti Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan, kami berdoa buat Mbak Woro yang sudah menyediakan berkat jasmani buat kami. Berkati kehidupannya Mbak Woro bersama Mas Kevin, apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Kami menyerahkan keinginannya, usahanya semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Pakai mereka lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami berdoa buat Mas Rio juga Tuhan. Terima kasih sudah memberikan pekerjaan yang luar biasa. Tuhan, kami yakin dan percaya pekerjaan ini pilihan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, jadikan Mas Rio di tempat barunya menjadi pribadi yang berdampak, meskipun lilinnya nyalanya sangat kecil, tapi kami yakin di tengah kegelapan lilin ini akan nampak dan kelihatan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mas Mira menjadi majelis yang baru Tuhan, pakai lebih lagi untuk menjadi orang yang berdampak dimanapun Mas Mira berada, di pekerjaan, di rumah, di gereja, di masyarakat Tuhan. Jadikan Mas Mira ini orang yang bisa menjadi teladan buat orang lain. Bahkan anak-anak muda, Diana, Lewi, Aura, Abel Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuatan iman untuk menghadapi masa-masa muda mereka, masa remaja mereka, untuk takut akan Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar apa yang harus mereka lakukan. Pagari mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jadikan anak Tuhan masa depan mereka luar biasa Tuhan. Pakai mereka lebih lagi dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Persembahan yang kami kumpulkan Tuhan, Kau berkati, Kau sucikan, boleh menjadi sarana pekerjaan pelayanan di gereja. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi kami yakin dan percaya. Kau bukakan tingkap-tingkap langit untuk rezeki bagi mereka semua. Orang tua masing-masing Tuhan Kau cukupkan semua. Kami yakin Tuhan senantiasa memelihara masing-masing keluarga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mundur di pulang ke rumah masing-masing Tuhan, serta di dalam perjalanan kami. Yang dinyerong terlebih Tuhan, Kau sertai menyertai sampai ke rumah selamat, bertemu dengan orang tua penuh sukacita. Terima kasih Bapa, inilah hidup kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Kau kuasa. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berdoa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena